Selanjutnya adalah model daya kompetitif milik Michael Porter. Penggunaan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dibanding pesaingnya dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Hampir setiap industri, kita akan menemukan beberapa perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya. Selalu ada saja perusahaan yang memiliki kinerja yang luar biasa. Contohnya, misalkan di bidang teknologi, kita punya Google. Kemudian di bidang otomotif, kita punya Toyota. Kemudian di bidang, misalkan streaming musik digital, kita punya Spotify. Namun, mengapa beberapa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain? Dan bagaimana mereka mencapai keunggulan kompetitif? Bagaimana cara kita dalam menganalisis organisasi bisnis dan menemukan keunggulan strategis yang dimilikinya? Bagaimana caranya mengembangkan keunggulan strategis tersebut bagi organisasi bisnis? Kemudian, bagaimana sistem informasi berkontribusi bagi keunggulan strategis? Nah, jawaban untuk semua pertanyaan tersebut adalah model daya kompetitif milik Michael Porter. Model ini merupakan model yang paling umum yang digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif perusahaan. Model ini menyajikan gambaran umum tentang suatu perusahaan, pesaingnya, serta lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Dalam model ini, terdapat 5 daya kompetitif yang dianggap sebagai penentu nasib sebuah perusahaan. Ada pesaing, kemudian pelanggan, produk substitusi atau produk pengganti, kemudian pemain baru di pasar, serta pemasok. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pesaing. Menurut Porter, persaingan antar pesaing di dalam industri yang sama ini menjadi pusat kekuatan persaingan. Kompetitor dalam hal ini adalah pemain yang menghasilkan serta menjual produk yang sejenis, yang bersaing untuk merebut pasar. Banyak dari perusahaan lain yang bergerak pada bidang yang sama saat ini tidak hanya berkompetisi pada harga saja, tetapi telah berkembang jauh. Semakin banyak kompetitor, suatu perusahaan makin berjuang keras untuk merebut pasar. Nah, yang kedua adalah pendatang baru di pasar. Ancaman pesaing tidak hanya datang dari kompetitor lama. Seiring dengan berkembangnya usaha, muncul juga ancaman dari para produsen baru. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha sejenis. Selanjutnya adalah produk dan jasa pengganti atau produk substitusi. Nah, produk substitusi sendiri merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapatkan dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri.
Sehingga dengan semakin banyak ragam barang dan jasa, terciptanya produk pengganti juga mempengaruhi pendapatan dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan apakah konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada. Selanjutnya adalah pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan bergantung erat dengan kemampuannya menarik minat pelanggan, memelihara langganan yang sudah ada, serta menjualnya dengan harga yang tinggi. Kekuatan pelanggan ini muncul ketika mereka dengan mudah beralih ke produk atau layanan pesaing Anda. Nah, pelanggan berperan dalam menekan harga untuk turun karena banyaknya saingan, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan lebih, dan membuat kompetitor ini saling bersaing satu sama lain. Selanjutnya adalah pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki oleh pemasok dapat berdampak signifikan kepada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak bisa menaikkan harga secepat yang bisa dilakukan oleh pemasok. Apabila perusahaan dapat memperoleh pasokan bahan baku dari beberapa pemasok, maka kedudukan perusahaan relatif lebih kuat dibandingkan dengan pemasok, sehingga pemasok tidak akan memberikan ancaman bagi perusahaan di dalam model Michael Porter ini. Tetapi, apabila perusahaan bergantung kepada hanya satu pemasok, maka kedudukan si pemasok ini menjadi lebih kuat dan dapat menimbulkan ancaman bagi perusahaan. Nah, selanjutnya adalah strategi sistem informasi terkait dengan daya kompetitif. Terdapat 4 strategi umum yang mana masing-masing menggunakan sistem informasi. Yang pertama adalah biaya manajemen yang rendah. Gunakan sistem informasi untuk mencapai harga dan biaya operasional yang serendah-rendahnya. Contohnya, sistem pengisian ulang persediaan barang milik Walmart. Walmart ini adalah retail terbesar di Amerika ya. Walmart tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memelihara gudang penyimpanan barang yang berkapasitas besar. Kemudian, bagaimana cara Walmart untuk memanajemen persediaan barang miliknya? Jadi, setiap ada konsumen yang membayar di kasir, data-data transaksi berupa kode barang akan dikirim ke komputer pusat milik Walmart. Data transaksi ini bukan hanya berasal dari satu komputer, melainkan dari banyak kasir di dalam satu cabang, dan data-data transaksi dari cabang-cabang yang lainnya. Ini dikirimkan ke komputer pusat milik Walmart. Kemudian sistem secara langsung membuatkan pesanan kepada pemasok. Jadi, si pemasok ini dapat dengan segera mengirimkan persediaan barang ke cabang yang membutuhkan. Nah, pemasok juga ini dapat mengakses data penjualan milik Walmart atau persediaannya juga melalui website yang telah disediakan. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Gunakan sistem informasi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau mendapatkan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang dimiliki. Melalui inovasi seperti tagline-nya milik Gojek, melalui inovasi dan teknologi, Gojek memudahkan masyarakat menjalani proses adaptasi digital di tengah pandemi COVID-19.
Nah, jadi Gojek ini berhasil mendapatkan keyakinan konsumen untuk memilih jasa yang mereka miliki. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari laman Gojek, nah ini ya, layanan pesan antar nih milik Gojek, yaitu GoFood dan GoMart, ini mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19. GoFood ordernya ini naik sekitar 3 kali lipat, begitu pula dengan GoMart. Nah, selanjutnya layanan apa lagi sih yang mengalami peningkatan gitu ya di Gojek? Selanjutnya adalah sebenarnya layanan dompet digital atau GoPay. Nah, jadi selama periode bulan Maret sampai Mei 2020 ini, penggunaan GoMed ya naik 2 kali lipat untuk pembayaran transaksi di platform Halodoc. Jadi orang yang menggunakan Halodoc ini membayar layanan mereka menggunakan GoPay. Nah, selanjutnya adalah layanan donasi digital. Ya. Ada di GoGive. Total donasi dari Maret sampai Mei 2020 ini mencapai 45 miliar rupiah, naik 2 kali lipat di masa pandemi ini. Selanjutnya adalah layanan streaming dan hiburan seperti sebenarnya GoGames, GoPlay, GoTix. GoGames ini naik sekitar 64 kali lipat. Jadi mungkin karena orang-orang di rumah aja, jadi orang-orang main games. Kemudian GoPlay dan GoTix. Nah, kalau GoTix ini bukan untuk beli tiket bioskop, tapi untuk mungkin di sini nonton konser musik secara online dan seminar-seminar, karena di masa pandemi ini banyak webinar-webinar kan. Nah, ini mereka banyak yang pesannya ini melalui GoTix. Nah, selanjutnya adalah GoSend. Nah, GoSend ini tentu di masa pandemi kita nggak bisa pergi kemana-mana ya, ke mall, kemana. Nah, pengiriman barang lewat GoSend ini naik sekitar 90%. Nah, jadi si Gojek ini berhasil meyakinkan konsumen untuk menggunakan jasa yang mereka miliki. Nah, selanjutnya adalah fokus pada ceruk pasar. Gunakan sistem informasi untuk memfokuskan perusahaan pada pangsa pasar yang spesifik. Layani pangsa pasar yang sempit ini lebih baik daripada pesaing Anda. Jadi layani nih konsumen-konsumen kita yang layani konsumen-konsumen kita yang sudah jelas lebih baik daripada para pesaing kita, supaya konsumen kita yang sudah loyal kepada kita ini tidak diambil oleh pesaing kita. Nah, si sistem informasi ini juga mendukung strategi untuk menghasilkan dan menganalisis data guna disesuaikan dengan teknik penjualan dan teknik pemasaran. Jadi, si sistem informasi ini dapat menentukan strategi penjualan dan pemasaran nih yang tepat seperti apa berdasarkan data-data yang telah dianalisis. Nah, sistem informasi juga memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian konsumen.
supaya si perusahaan ini dapat membuat promosi yang tepat sasaran. Dan kepada siapa sih harusnya promosi ini dilakukan? Nah, salah satu sistem informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan ada Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM. Ya, CRM ini dapat digunakan oleh perusahaan, di mana CRM ini dapat membantu menganalisa data-data milik konsumen. Selanjutnya adalah memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Gunakan sistem informasi untuk memperkuat hubungan dengan pemasok serta keakraban dengan pelanggan. Nah, ini contohnya di sini adalah perusahaan Chrysler Corporation, ya, salah satu perusahaan otomotif di Amerika, menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok ke jadwal produksi, bahkan memutuskan bagaimana dan kapan persediaan akan dikirim ke pabrik. Hal ini tentunya menyediakan waktu lebih banyak bagi pemasok untuk memproduksi barang-barang mereka. Baik, materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.